Hello everyone, sebelumnya kita udah ngebahas tentang logika mistika dan pola pikir feodalisme. Nah, sekarang gue bakalan ngebahas tentang apa sih pengaruhnya logika mistika dan feodalisme terhadap demokrasi. Yes, see, because that's the beauty of this little system that we have called democracy. Pertama-tama, kita harus pahami dulu tentang demokrasi secara umum. Demokrasi ini berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya kekuatan. Nah, dari sana bisa kita simpulkan bahwa demokrasi ini adalah kekuatan yang berasal dari rakyat. Konsep demokrasi ini muncul abad ke-5 sebelum Masehi di Athena. Di Athena, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik melalui majelis permusyawaratan yang disebut eklesia. Nah, perlu kita pahami bahwa demokrasi ini bukan hanya mencakup mekanisme pemilihan umum, tetapi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam sistem bernegara. Nah, secara garis besar, demokrasi ini dibagi dua. Pertama, demokrasi secara langsung, di mana rakyat-rakyat ikut andil secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dan kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini di mana rakyat-rakyat memilih perwakilan untuk dapat menampung aspirasi mereka. Biasanya demokrasi secara langsung ini dianut oleh negara-negara yang wilayahnya kecil dan penduduknya sedikit, seperti Swiss, Norwegia, dan Uruguay. Nah, dalam konteks Indonesia, demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi secara tidak langsung. Karena Indonesia adalah negara maritim dan wilayahnya sangat luas, sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan demokrasi secara langsung. Sehingga dibutuhkan perwakilan setiap pulau atau setiap provinsinya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas bagaimana logika mistika dapat mempengaruhi demokrasi. That's why I wanted a signal between us, so I wouldn't have to just shout nonsense words. Kunci dari demokrasi adalah rakyat. Rakyatlah yang mengambil keputusan. Maka dari itu, jika SDM masyarakat di negara demokrasi itu rendah, maka mereka akan gampang sekali untuk dimanipulasi. Logika mistika itu bisa dijadikan sebagai alat manipulasi dalam berdemokrasi. Seperti contohnya, seorang guru atau paranormal bilang bahwa paslon 1 itu memiliki aura yang positif dan sudah direstui oleh leluhur untuk jadi gubernur. Dengan itu, masyarakat sekitar percaya dengan omongan paranormal tersebut. Sehingga logika mistika itu dapat dijadikan sebagai alat manipulasi dalam sistem berdemokrasi. Nah, di Indonesia pernah ada kasus yang relatable dengan pengaruh logika mistika terhadap demokrasi ini, di mana pada waktu itu ada pemangku agama yang bilang bahwa paslon ini adalah Imam Mahdi. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024 Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Dan pengikut-pengikutnya pada percaya aja kalau misalkan paslon itu adalah Imam Mahdi. Nah, maksud gue dalam berpolitik tuh banyaklah yang menghalalkan segala cara gitu, hanya untuk kekuasaan. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana feodalisme dapat mempengaruhi demokrasi? Feudalism blew up with the French Revolution. Sebenarnya feodalisme dan demokrasi ini dua kata lucu. Mereka memiliki makna yang kontradiktif secara epistemologis, di mana feodalisme ini menitik beratkan otoritasnya kepada sang pemimpin dan demokrasi ini menitik beratkan otoritasnya kepada rakyat. Feodalisme ini sangat berbahaya kalau misalkan dipraktekkan di negara yang berdemokrasi, di mana feodalisme ini bisa menciptakan suatu politik dinasti di negara yang berdemokrasi. Mungkin kalian pernah dengar tentang politik dinasti. Nah, sebenarnya dalam perundang-undangan, setahu gue nggak ada pelarangan terhadap politik dinasti. Politik dinasti ini dalam artian adalah kerajaan politik di mana elit-elit tertentu menempatkan keluarga-keluarganya di kursi-kursi tertentu. Entah itu untuk memuluskan kekuasaan atau untuk mewariskan kekuasaan. Nah, politik dinasti ini atau feodalisme ini
Bahayanya apa untuk negara demokrasi? Bahaya yang ditimbulkan oleh politik dinasti ini, atau bisa kita bilang feodalisme, mereka bisa mengancam kebebasan rakyat. Dengan kekuasaan guritanya, di mana backingannya ada di mana-mana, keluarganya ada di institusi ini, di institusi itu, sehingga banyak sekali celah bagi para elit untuk memuluskan kepentingannya pribadi. Nah, monopoli kekuasaan ini tuh sebenarnya pernah terjadi di Indonesia. Ya mungkin kita bisa flashback ke era Orde Baru, di mana pemimpinnya itu-itu aja sampai 36 tahun. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang hidup berdemokrasi itu wajib memiliki pikiran yang kritis. Karena pada dasarnya, kualitas negara demokrasi itu dinilai dari rakyatnya. Jika mayoritas rakyatnya ber-SDM rendah, maka keputusan-keputusan yang akan diambil oleh negara tersebut itu juga akan memiliki kualitas yang rendah. Kalau misalkan SDM-nya tinggi, kemampuan berpikirnya tinggi, itu akan membantu pengambilan keputusan dengan kualitas yang sangat bagus. Maka dari itu, kita warga negara yang hidup di negara berdemokrasi harus memiliki pemikiran yang luas. Pada dasarnya, di negara demokrasi, rakyat adalah suatu kunci keberhasilan suatu negara. Best thing that could happen to him, provided he saves the mind first. Sebenarnya isu demokrasi ini udah menjadi concern gue sejak kelas 1 SMA. Di sana gue pengen ngebuktiin ke teman-teman gue bahwa di negara demokrasi itu ada yang namanya freedom of speech, kebebasan berbicara, dan kebebasan untuk berpikir. Maka dari itu gue pengen ngancurin stigma di mana bahwa sang pemimpin adalah yang paling benar atau guru maha benar. Karena pada dasarnya mereka juga adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Sehingga kita harus dapat memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Don't forget to like, comment, and subscribe.